warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah kita Hukum Tata Usaha Negara, di mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang penegakan dan perlindungan hukum dalam tanda kutip hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Kawan-kawan, seperti yang kita lihat di PPT Pak Topo ini, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan yang 11 berarti insya Allah sekitar 4 pertemuan atau 3 pertemuan lagi kita akan memasuki ujian akhir semester. Nah, langsung saja kita mulai. Nanti seandainya suara saya terganggu, betul jelas atau error dan lain sebagainya, jenengan bisa langsung hubungi ke WhatsApp grup atau Japri saya. Ngoten ya, Adik-adik. Berarti selama tidak ada Japri dan lain sebagainya, maka saya kira presentasinya berjalan lancar. Nah, gitu. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita atau materi kita pada kesempatan siang hari ini sekali lagi penegakan dan perlindungan hukum dalam tanda kutip hukum administrasi. Nah, hukum merupakan peraturan yang fungsinya untuk melindungi manusia sendiri. Bagaimana ia harus bertindak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini kaitannya dengan penegakan hukum. Adapun makna hukum sendiri, kawan-kawan bisa cek kembali di dalam banyak mata kuliah, misalnya pengantar ilmu hukum atau pengantar tata hukum Indonesia dan lain sebagainya. Ia memiliki beberapa makna, tetapi substansinya adalah berkaitan dengan peraturan yang fungsinya untuk melindungi manusia, di mana di antara isinya itu bagaimana manusia harus bertindak, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu makna hukum secara umum kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, adapun makna penegakan hukum itu sendiri adalah usaha atau suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sehingga menjadi kenyataan. Nah, prosesnya itu disebut sebagai penegakan hukum. Proses untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, tentang kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial untuk menjadi sebuah hal yang nyata, itu dimaksud dengan yaitu penegakan hukum. Nah, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini kawan-kawan bisa difahami? Halo? Allah, Pak. Nanti seandainya kurang bisa dimengerti, bisa langsung kawan-kawan bertanya atau interupsinya di tengah-tengah. Nah, selanjutnya apa yang menjadi isi dari penegakan hukum itu sendiri? Setidaknya ada 2 isi, kawan-kawan. Pertama adalah wewenang atau kewenangan membuat aturan-aturan hukum. Itu adalah isi dari istilah penegakan hukum atau penegakan hukum. Kedua, kewenangan untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Jadi ada 2, adik-adik, isi dari penegakan hukum itu. Pertama membuat, kedua menegakkan. Aturannya dibuat dulu, kemudian setelah aturan itu ditegakkan agar aturan tersebut berlaku. Nah, oleh karenanya di dalam penegakan hukum harus melihat 3 hal, 3 aspek yang harus dilihat di dalam persoalan penegakan hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, bahwa hukum harus benar-benar ditegakkan bagaimanapun juga agar masyarakat itu memandang adanya kepastian. Kalau ada tindakan seperti ini, nanti hukumnya seperti ini. Kalau ada tindakan seperti itu, hukumnya seperti itu bagaimanapun dan
apapun dan bagaimanapun juga. Itu artinya kepastian hukum. Masyarakat memandang adanya kepastian hukum terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kemudian yang kedua, di dalam penegakan hukum harus ada kemanfaatan yang kembali kepada masyarakat. Tidak boleh penegakan hukum itu justru menimbulkan sesuatu yang tidak manfaat kepada masyarakat. Nah, ini kawan-kawan, misalnya aturan, misalnya ini di luar tata usaha negara ya, tetapi tentang penegakan hukum secara umum, misalnya larangan aturan untuk memakai helm ketika berkendara. Itu kan ada memang kemanfaatannya kepada masyarakat sendiri, bahwa helm itu ya fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan-benturan seandainya terjadi kecelakaan. Itu ada kemanfaatan. Kemudian yang kedua, di dalam penegakan hukum, hal lain yang harus diperhatikan adanya prinsip keadilan. Keadilan ini ya, artinya bisa sama rata atau sama rasa, juga bisa proporsional. Artinya tidak harus sama, tidak harus rata, tetapi sesuai dengan porsinya. Ini yang dinamakan dengan proporsional. Seseorang yang mencuri ya pepaya di waktu-waktu tertentu tidak boleh disamakan hukumnya dengan orang lain yang mempunyai mencuri pepaya di waktu tertentu pula, di mana antara orang satu dengan orang lain tadi, orang satu dan orang dua tadi mempunyai latar belakang yang berbeda, kebutuhan yang berbeda atau motif mencuri berbeda, kemudian situasi dan kondisi yang berbeda. Sehingga terkait tentang penegakan hukum itu aspek keadilan, apakah harus sama rata, sama rasa, atau juga bisa tidak harus sama, tidak harus rata, tetapi proporsional. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sampai di sini juga bisa dipahami kawan-kawan? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut ya. Oke, Pak. Ini mohon maaf, saya hanya menggunakan kaos ya, tetapi kepala saya sudah memakai kopiah ya. Mohon maaf sekali, saya Pak Topo tidak menggunakan baju sebagaimana hari-hari yang lain. Kemudian mungkin suaranya karena di pinggir jalan, cari wifi nih adik-adik ya. Kalau menggunakan HP itu di kelas lain saya pernah itu emosi ya, emosi karena hilang sinyalnya, akhirnya cari wifi. Nah, ini kebetulan ada wifi di pinggir jalan, di rumah yang di pinggir jalan. Jadi mungkin suara mobil, truk dan lain sebagainya. Tetapi semoga tidak mengurangi kesemangatan kita. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Masih terkait tentang konsep penegakan hukum. Nah, di dalam penegakan hukum itu sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu atau penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Ya, nanti ada faktor pembuat hukum, ada faktor masyarakat. Nah, di slide ini ya, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ditinjau dari hukumnya itu sendiri. Apa itu? Hukum itu harus berlaku secara yuridis. Ya, terbentuknya sesuai dengan prosedurnya, baik material maupun formilnya. Ya, seandainya hukum itu cacat, tidak sesuai dengan prosedur, maka juga tidak bisa berlaku dan tidak bisa ditegakkan. Kemudian hukum tersebut atau hukum itu berlakunya mempunyai keterkaitan erat dengan aspek sosiologis. Artinya masyarakat bisa menerima keberlakuan atau keberadaan hukum tersebut. Misalnya peraturan yang berkaitan dengan peraturan daerah syariat atau perda syariat. Nah, dia penegakan hukumnya berjalan dengan efektif atau tidak manakala
berkaitan erat dengan sosiologis yang ada di tempat itu. Masyarakat di situ menghendaki atau tidak. Masyarakat di situ mayoritas menginginkan atau tidak berlakunya perda syariat itu. Nah, ini berlaku secara sosiologis. Kemudian hukum tersebut kaitannya dengan filosofis bagaimana? Sesuai dengan cita-cita hukum. Ya, ketentraman, kemudian kedamaian dan lain sebagainya, atau justru dia bertentangan, hukum menjadi sesuatu yang mengintimidasi, kemudian menciptakan gejolak di dalam masyarakat dan seterusnya. Ini mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, dilihat atau ditinjau dari sudut pandang faktor hukumnya sendiri. Kemudian selanjutnya berlaku secara futuristik, menjangkau masa depan. Artinya berlakunya lama, tenggangnya lama, tidak temporer atau tidak ujuk-ujuk kemudian hilang. Ya, seperti itu. Ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu berkaitan dengan hukum itu sendiri. Sampai di sini kawan-kawan bisa ditangkap jelas penjelasannya Pak Topo atau penjelasannya kurang jelas? Halo? Halo Pak, Ampun. bisa Ya. Oke, berarti kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua, faktor penegak hukum. Nah, hukum itu, ya, penegakan hukum itu bisa berjalan efektif atau tidak, ya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama tadi berkaitan dengan hukum itu sendiri, substansi hukum itu sendiri, bagaimana pembuatannya, aspek filosofis, kemudian sosiologis dan seterusnya. Kemudian aspek kedua adalah dari penegak hukumnya sendiri, di mana penegak hukum itu terdiri dari satu, pihak-pihak yang menerapkan hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kepengacaraan. Nah, mereka ini menjadi faktor apakah penegakan hukum itu berjalan dengan lancar atau tidak. Bagaimana seorang aparat kepolisian itu bertindak secara adil, bagaimana aparat kepolisian bertindak secara profesional, bagaimana aparat kepolisian dan seterusnya. Begitu juga kejaksaan. Masyarakat memandang apakah kejaksaan itu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Nah, menuntut itu sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian nilai keadilan dan seterusnya. Begitu juga kehakiman maupun kepengacaraan. Seandainya masyarakat memandang bahwa pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri tidak bisa menjadi pihak yang yang patut ditiru, ya, atau keputusannya, kebijakannya itu tidak memberikan nilai keadilan, di mana adil tersebut bagian dari penegakan hukum itu sendiri, maka proses penegakan hukum pun ya susah untuk berjalan secara yaitu masif atau berjalan secara baik. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Pak? Ya, Pak Topo tidak mau mengomentari, jenengan komentari sendiri. Kemudian selain pihak-pihak yang menerapkan hukum, juga pihak-pihak yang membuat hukum, badan legislatif dan pemerintah yang mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, badan legislatif sebagaimana kita ketahui, di antara tugas dan fungsinya adalah menciptakan undang-undang. Bagaimana mereka menciptakan undang-undang yang sesuai dengan sosio-kultural masyarakat di Indonesia. Undang-undang yang kemudian memberikan nilai positif kepada masyarakat di negara atau di wilayah tersebut. Seandainya badan legislatif ini tidak membuat kebijakan atau menciptakan undang-undang yang yaitu bernilai positif kepada masyarakat, maka proses penegakan hukum pun ya berjalan tidak sempurna. Sampai di sini kawan-kawan bisa difahami? Bisa difahami? Halo? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Jelas nggak suaranya Pak Topo? Jelas Pak. Jelas. Pak. Oke, alhamdulillah.
Nah, kemudian selain didukung oleh pihak yang melakukan proses penegakan hukum, baik penerapan maupun pembuatan hukum, maka dalam penegakan hukum itu sendiri ada faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu adalah faktor sarana atau fasilitas. Di mana di sini kita terangkan sarana atau fasilitas terkait tentang penegakan hukum adalah sumber daya manusia yang profesional, polisi yang profesional, hakim, jaksa, pengacara yang profesional, ya, organisasi yang baik, organisasi kehakiman, polisi, dan seterusnya tadi. Peralatan yang dimiliki oleh mereka yang bekerja dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Ini juga mempengaruhi penegakan hukum. Kemudian adanya yaitu sumber keuangan atau proses keuangan yang finansial yang memadai. Ini adalah faktor di antara yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Saya kira ini mudah dipahami, kita lanjut saja. Kemudian yang terpenting juga adalah faktor kebudayaan dan masyarakat. Bagaimana tingkat penghayatan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu juga sangat penting, ya, terkait tentang konsep penegakan hukum. Masyarakat yang mudah sadar hukum, ya, mudah taat pada hukum, ya, itu akan menjadi faktor pendorong di mana penegakan hukum itu terjadi. Nah, tetapi masyarakat yang awut-awutan, ya, misalnya tidak peduli dengan aturan, tidak peduli dengan himbauan, tidak peduli dengan perundang-undangan atau hukum dan lain sebagainya, maka bagaimanapun undang-undang itu diciptakan dengan baik, ya, kemudian sarana prasarananya juga ada secara lengkap, tetapi seandainya masyarakatnya tidak mempunyai penghayatan maupun ketaatan kepada hukum, ya susah hukum itu akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan efektif, ya, berjalan dengan baik. Contohnya zaman dahulu, kawan-kawan, adik-adik, dengan masih usia SD, ya, zaman dulu orang itu naik motor pakai helm itu susah sekali. Jadi disuruh pakai helm itu susah, sampai harus didenda. Tapi sekarang insya Allah semua orang sadar bahwa memakai helm itu bagian dari keamanan selain kepatuhan terhadap hukum. Kemudian memakai spion, spion kanan dan kiri itu dulu sebuah hal yang mungkin dianggap memalukan atau katrok bagi sebagian masyarakat, utamanya anak muda. Jadi zaman dahulu kalau ada orang masang spion motornya itu 2, itu anak kok seperti itu kelihatan katrok dan disonya, sehingga harus diganti spion yang kecil, atau kalau tidak gitu spionnya 1 saja. Zaman dulu tidak diapa-apakan oleh Pak Polisi, tapi setelah berlakunya masyarakat, setelah masyarakat kesadaran hukumnya semakin tinggi, akhirnya saat ini ya orang memakai spion 2 bahkan besar-besar, ya hal yang wajar-wajar saja. Nah, itu artinya budaya masyarakat terhadap hukum itu menjadi faktor penting dalam proses penegakan hukum, berhasil atau tidaknya. Dalam ya, mohon maaf ada kita bukan barang. Ini bismillah. Pinten sembah. Terima kasih, Pak. Nah, ini adik-adik. Nah, dari 2 slide tadi, slide ini dan slide sebelumnya tentang faktor kebudayaan dan masyarakat serta sarana atau fasilitas, ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas, kawan-kawan? Halo? Cukup, Pak. Oh, nggih. Lanjut berarti nggih. Mas enak pokoknya. Enggak, isinya memang tidak banyak adik-adik mata kuliah kita itu, ya. Kemudian sekarang kita masuk terkait tentang pembahasan aparat penegak hukum. Di dalam penegakan hukum, tadi disebutkan
faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Di situ ada aparat penegak hukum. Nah, dalam penegakan hukum aparat itu digolongkan menjadi dua, jadi tiga sesuai dengan pelanggaran hukumnya. Dalam proses perkara pidana, maka mereka yang berkaitan erat terkait dengan penegakan hukumnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. Kalau kita kenal zaman dulu dengan nama penjara, adik-adik ya. Tapi kalau penyelesaian tindak pidana khusus, maka aparat yang berkait adalah seperti pejabat bea dan cukai, imigrasi, dan kehutanan. Jadi menggandeng instansi-instansi lain, mohon maaf sebentar, ini tulisannya ya, instansi-instansi lain yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya kaitan dengan penegakan hukum. Kemudian di dalam penyelesaian perkara perdata, aparat yang dimaksud dalam penegakan hukum adalah hakim dan aparat pengadilan. Hakim pun juga pengadilan ya di aparat pengadilan. Tetapi di sini kita bedakan. Maka hakim dan aparat pengadilan maksudnya adalah panitera dan jurusita atau juru penggantinya. Sementara keberadaan polisi itu hanya mengamankan proses ya, proses penyelesaian perkara tersebut. Nah, cukup jelas kawan-kawan? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ini sambil ngopi boleh loh ya, adik-adik sambil minum kopi, sambil madang ya oleh sewantai. Yang penting hadir orangnya, hadir hatinya, bukan hanya akunnya saja. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, kita perlu membahas sedikit tentang tugas dan keputusan hakim. Apa sih tugas dan keputusan hakim? Tugasnya adalah melaksanakan hukum dalam hal ada tuntutan. Kalau tidak ada tuntutan ya tidak. Nah, kalau sudah ada tuntutan masuk, hakim memeriksa, mengadili, menerima, memeriksa, dan mengadili. Di mana hal tersebut dalam rangka untuk memperoleh perlindungan hukum atau memberikan perlindungan hukum. Kalau ada perlindungan hukum, maka tindakan main hakim sendiri bisa dicegah. Kaitannya dengan hal tersebut, 3 tindakan hakim di dalam mengadili perkara adalah 1. Memastikan benar atau tidaknya ada perkara. Perkaranya itu benar-benar terjadi atau ngawu-awu. Ngawu-awu itu bahasa Indonesianya mengada-ada. Ya. Kemudian mengkualifikasi peristiwa. Ya. Perkara yang terjadi, fakta atau peristiwa hukum yang terjadi tadi, ya kira-kira hukum yang sesuai atau yang cocok atau yang selaras dengan itu apa? Itu maksud dari mengualifikasi peristiwa. Kemudian setelah itu baru memberikan yaitu bantuan hukumnya. Ini tugas dan keputusan hakim kaitannya dengan penegakan hukum. Sampai di sini kira-kira jelas kawan-kawan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut. Nah, tadi ada juga terkait tentang pengacara atau advokat ya, orangnya dan profesinya. Pengacara secara umum memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, secara umum ya di luar. Adapun secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, membuat jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, membuat pembelaan, mendesak agar segera disidangkan dan lain sebagainya. Ini tugas dari seorang pengacara atau profesi advokat kaitannya dengan penegakan hukum. Lalu jaksa bagaimana? Kalau jaksa adalah penuntutan pada perkara pidana. Untuk perkara perdata tidak ya. Tidak untuk perkara perdata sebagaimana
terangkan di slide sebelumnya tadi, dia tidak ikut di dalam proses penegakan hukum. Nah, kemudian yang terakhir adalah polisi. Bagaimana polisi? Nah, kalau di dalam perkara pidana, polisi bersikap aktif. Nah, adapun di dalam proses non pidana perdata, ya tadi disampaikan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang terakhir, ya, 12, 13. Nah, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Lanjut, Pak. Belum, Mbak. Oh ya, oke. Terus bagaimana bentuk penegakan hukum itu? Ini maksudnya terakhir judul besarnya, tapi penjelasannya belum berakhir adik-adik ya, masih ada 3 slide lagi. Tidak apa-apa, cuma sebentar saja selesai Pak nanti. Nah, penegakan hukum itu bentuknya ada 2 hal atau 2 macam. Pertama preventif, yang kedua represif. Preventif sebagaimana kalian bisa baca di sini adalah bentuk-bentuk usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi misalnya polisi melakukan patroli, ya, itu dia melakukan tugas penegakan hukum, tetapi bentuknya adalah preventif agar tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang terjadi dari masyarakat. Kemudian pengawasan atau kontrol. Nah, kalau di dalam misalnya sebuah lembaga atau organisasi ada namanya inspeksi, ada namanya kemudian pengawasan, kontrol. Kalau di kampus ada namanya SPI ya, kemudian dan seterusnya. Yang tugasnya mengawas, mengontrol bagaimana roda perjalanan organisasi tersebut. Nah, kemudian perbaikan administrasi, dan lain sebagainya. Semua tindakan-tindakan tersebut ya merupakan bagian dari penegakan hukum. Bentar, ada yang mau masuk dalam kategori tindakan preventif. Nah, lawan dari preventif adalah tindakan represif. Yang dimaksud dengan represif adalah segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku bila terjadi pelanggaran hukum. Nah, bila terjadi pelanggaran hukum berarti pelanggaran sudah terjadi sehingga harus ada tindakan. Nah, apa bentuknya? Kalau preventif tadi seperti patroli, pengawasan atau kontrol, perbaikan administrasi, kemudian penyuluhan ya, dan sebagainya. Maka kalau represif ini bentuknya adalah tindakan administrasi, ya, sanksi administrasi, kemudian tindakan yuridis, misalnya penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan. Nah, lanjut. Mungkin harus dilanjut dulu. Nah, di dalam penegakan hukum administrasi, ya kalau tadi penegakan hukum secara umum, sekarang penegakan hukum administrasi. Ada 2 bentuk sanksi. Yang pertama sanksi administrasi, di mana sanksi tersebut langsung dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui proses peradilan. Seorang kepala kemudian memberikan sanksi administrasi kepada anak buahnya. Seorang dirjen memberikan sanksi kepada pegawai-pegawainya. Nah, kan tidak melalui proses peradilan. Misalnya disanksi kenaikan pangkatnya ditunda, kemudian apalah ya, seperti itu adalah sanksi administrasi. Yang kedua, sanksi pidana dilakukan oleh aparat khusus yang disebut dengan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Bedanya sanksi administrasi dan sanksi pidana itu kawan-kawan, sanksi administrasi itu berkaitan dengan tindakan untuk mencegah agar dia tidak bisa melakukan ya, tindakan kesalahan yang berulang-ulang. Ya, kalau sanksi pidananya ditujukan kepada orangnya,
sanksi administrasi ditujukan atau dititik beratkan kepada kesalahannya tadi agar tidak berulang kembali, sanksi pidana kepada orangnya. Sehingga sanksi pidana ini ya istilahnya membuat nestapa orang. Nah, yang terakhir, loh kok sama? Nah, ini adik-adik, yang terakhir. Bentuk sanksi administrasi tadi ini, ya, contohnya paksaan administrasi, pengosongan, bongkar paksa, penggusuran, penarikan atau pencabutan KTUN yang menguntungkan pengenaan denda administrasi dan sebagainya, termasuk juga yang disampaikan Pak Topo di slide sebelumnya tadi. Begitu juga tentang bentuk sanksi pidana yang sudah diterangkan di slide sebelumnya. Nah, dari awal sampai akhir, kalau ada misalnya hal-hal yang kurang jelas atau ada pengetahuan lain yang kalian sudah ketahui dan belum disampaikan Pak Topo, saya dengan terbuka hati dan berlapang dada menerima masukan atau pertanyaan dari kawan-kawan dari kelas SMC. Bagaimana kawan-kawan? Bisa dipahami penjelasannya Pak Topo? Halo? Penjelasan cukup jelas, Pak. Oh, Jadi sangat mudah dipahami. ngoten nggih. Atau mungkin tanpa dijelaskan pun mungkin ya bisa dipahami ya. Kalau adik-adik saya bertanya, dalam kok makna kata nah, dengan bertemu taraf maya seperti ini, dengan melalui media video saja yang diupload di YouTube itu kira-kira mudah mana ditangkapnya adik-adik dari sisi penjelasan? Atau sama saja atau dari mudah kalau gini, Pak. kalau gini lebih mudah. Nah, tapi kalau masalah efektif dan efisiennya kawan-kawan lebih efektif dan efisien mana? Jenenge saya. YouTube, Pak. Tapi kalau sesekali Google Meet nggak apa-apa. Oh ya, makanya saya bisanya jadi ya kadang-kadang YouTube, untuk Google Meet-nya kita bergantian. Bergantian dari kelas ini mungkin minggu depan kelas SMA atau SMG ya, kemudian yang lainnya rekaman saja. Nah, terlepas daripada itu semua, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya saya kira cukupkan. Ya. Kemudian saya bertanya apakah perlu dikasih tugas atau tidak untuk kelas ini karena tatap maya. Tidak usah, Pak. Buat usah. Ya, kalau enggak usah berarti tugasnya untuk kelas yang lain yang mengakses video perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Saya kira cukup adik-adik ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Mboten nggih? Wis yakin nggih? Boten, Pak. Kalau sudah Yakin, ditutup, Pak. kemudian ada unek-unek, nanti monggo ditanyakan di forum WA grup kita. Jadi forum WA itu isinya bukan hanya pengumuman kuliah dan tugas, tapi mungkin kalau menghendaki ada diskusi ya kita buka ruang diskusi di sana. Makaten saya mohon maaf banyak kekurangan, tidak bisa memberikan sesuatu yang benar-benar maksimal kepada adik-adik. Kita bisa berharap keterbatasan itu tidak membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita terkait apa yang telah kita pelajari. Akhirul kalam. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan ya, karena sudah saya screenshot yang hadir hari ini. Jadi tidak perlu saya baca satu persatu. Iya, Pak.